Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Hana Pradiba, NRT 2018-1435201 dari Hukum Keimigrasian B, Prodi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2, nama Atibur Muhammad, kelas Hukum B, NRT 2018-13321.01. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Ananda Andika Anjasmara, NRT 2015-1349-1.01 dari Hukum Keimigrasian B, Prodi Hukum Keimigrasian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arka Faryasa, NRT 2018-1363101 dari kelas Hukum Keimigrasian B, Prodi Hukum Keimigrasian. Hai, ketemu lagi dengan kami di video pembelajaran manajemen pendetensian. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perbandingan hukum manajemen pendetensian yang ada di Indonesia dan yang ada di United Kingdom. Simak baik-baik ya. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, sistem manajemen pendetensian secara umum yang ada di United Kingdom. Yang kedua, dasar hukum dari setiap kebijakan yang diambil pada proses pendetensian di United Kingdom. Yang ketiga, tugas dan fungsi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, politik hukum pendetensian yang ada di United Kingdom. Yang keenam, kebijakan pendetensian. Yang ketujuh, proses penanganan pencari suaka dan pengungsi. Dan yang terakhir, perbandingan antara manajemen pendetensian yang ada di United Kingdom dan yang ada di Indonesia. Masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar hukum. Setiap kebijakan yang diambil oleh suatu institusi pemerintahan dalam suatu negara pasti berdasarkan asas-asas hukum. Begitu pula dengan kebijakan keimigrasian dan sistem pendetensian yang ada di United Kingdom. Ada 3 dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah Inggris dalam mengambil setiap kebijakan keimigrasian dan proses pendetensian imigrasi. Yang pertama, The Immigration Act 1971. Yang kedua, The Immigration and Asylum Act 1999. Dan yang terakhir, The Detention Rules 2001. Dalam ketiga hukum ini, pemerintah Inggris membahas terkait undang-undang dan peraturan bagaimana sistem pendetensian dan sistem keimigrasian yang ada di Inggris, baik untuk warga negara Inggris, warga negara Uni Eropa, pengungsi, pencari suaka, maupun orang asing lain yang masuk wilayah Inggris. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sistem pendetensian yang ada di United Kingdom? Simak materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya, Adibra Muhammad. Menurut UK Visas and Immigration, Inggris mengartikan pendetensian sebagai sebuah praktik penahanan orang-orang yang berada di bawah pengawasan imigrasi Inggris. Hal ini merupakan proses administrasi, bukan prosedur pidana. Para migran dan orang-orang yang tidak berdokumen ditahan atas keputusan petugas imigrasi, bukan pengadilan atau hakim. Sementara di Indonesia, pendetensian diartikan sebagai penahanan atau penawanan bagi mereka yang melanggar aturan keimigrasian. Adapun orang asing yang didetensi di ruang detensi imigrasi, maka disebut sebagai deteni. Lalu, berapa lama pendetensian di Inggris dilakukan? Berbeda dengan Indonesia yang membuat kebijakan pendetensian maksimal adalah selama 10 tahun, jangka waktu pendetensian di Inggris tidak pasti. Menurut The Detention Rules 2001, pendetensian di Inggris dapat berlaku cepat namun juga dapat berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya, siapa saja yang dapat dikenal pendetensian di Inggris? Dalam Immigration Act tahun 1999, diatur bahwa kantor pusat atau Home Office melalui petugas imigrasi dapat melakukan penahanan atau pendetensian terhadap yang pertama, WNA yang melanggar aturan keimigrasian Inggris atau Immigration Act. Yang kedua, WNA yang overstay. Yang ketiga, WNA yang melanggar persyaratan visa. Yang keempat, pencari suaka yang klaimnya ditolak. Yang kelima, pencari suaka yang klaimnya masih dalam proses. Yang keenam, WNA yang menjalani masa hukuman. Yang ketujuh, WNA yang menunggu proses deportasi. Yang kedelapan, WNA yang ditolak masuk ke Inggris. Lalu kita akan membahas UK Border Agency atau UKBA. Pertama, tentang struktur organisasi. Manajemen pendetensian di Inggris berada di bawah kendali kantor pusat atau Home Office, yang selanjutnya memberi mandat ke bagian UK Visa and Immigration
Namun, pelaksananya berada di bawah tanggung jawab langsung Immigration Removal Center atau IRC dan bekerja sama dengan UK Border Agency atau UKBA. Tugas dan fungsi pendetensian di Indonesia dan di Inggris secara keseluruhan hampir sama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendetensian dilakukan sebagai bentuk proses hukum bagi para pelanggar aturan keimigrasian di negara tersebut. Yang kedua, pendetensian adalah proses penahanan sementara bagi orang asing yang bermasalah di bidang keimigrasian. Yang ketiga, sebagai salah satu proses sebelum orang asing dideportasi kembali ke negara asalnya. Yang keempat, guna memudahkan petugas imigrasi dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada yang bersangkutan. Yang kelima, bentuk pengawasan. Adapun perbedaan yang signifikan, tugas dan fungsi pendetensian yang dilakukan Indonesia dan di Inggris adalah Indonesia tidak melakukan proses pendetensian apapun terhadap pengungsi dan pencari suaka. Undang-Undang Keimigrasian Indonesia juga tidak mengatur secara resmi ketentuan terkait hal-hal tersebut, sementara di Inggris menetapkan konsep pendetensian bagi para pengungsi dan pencari suaka yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Keimigrasian Inggris Chapter 11 tentang pengungsi dan suaka. Selanjutnya, terkait kebijakan pendetensian di Inggris. Pendetensian dilakukan di IRC, melakukan pendetensian terhadap migran dan pencari suaka dengan menempatkan mereka di Immigration Removal Center, Short Term Holding Facility, Pre-Departure Accommodation Facility, Short Term Holding Room based at Port of Entry Prisons. Kemudian, fasilitas pendetensian yang ada di UK. Inggris memiliki 7 IRC. Terdapat 2 Short Term Holding Facility, 1 fasilitas akomodasi sebelum keberangkatan di Bandara Gatwick, dan beberapa ruangan tunggu di pelabuhan, bandara, dan pusat pelaporan di seluruh negeri dan penjara. Di sini, pendetensian dapat dilakukan pada saat yang pertama, seseorang baru saja masuk ke wilayah Inggris. Yang kedua, berada di bandara atau pelabuhan. Yang ketiga, mengurus keperluan imigrasi di kantor imigrasi. Yang keempat, saat check-in. Yang kelima, sesudah ditangkapnya oleh petugas, baik petugas imigrasi maupun polisi. Yang keenam, menunggu keputusan dari pengadilan. Yang ketujuh, menunggu status keimigrasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana gambaran singkat seseorang dapat didetensi di UK. Jadi, apabila WNA masuk ke wilayah UK, berada di wilayah UK, dari kedapatan melakukan pelanggaran, maka selanjutnya petugas akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka orang asing tersebut dapat didetensi di pusat penahanan Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Inggris. Perlu diketahui bahwa Inggris merupakan salah satu negara ratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Oleh sebab itu, maka Inggris menerapkan kebijakan kewajiban registrasi bagi para pencari suaka dan pengungsi melalui Sekretaris Negara dengan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Dengan ketentuan berikut, yang pertama, prosedur berlangsung selama 6 bulan. Yang kedua, Sekretaris Negara dapat menerima maupun menolak permohonan suaka sesuai dengan Konvensi Pengungsi dan Kebijakan Imigrasi Inggris. Yang ketiga, apabila permohonan diterima, maka akan diterbitkan status pengungsi dan pihak imigrasi diperbolehkan memberikan izin masuk terbatas. Yang keempat, apabila permohonan ditolak, maka pencari suaka harus keluar dari wilayah Inggris atau didetensi sampai dengan batas waktu sesuai putusan. Yang kelima, pencari suaka dan pengungsi diberi kesempatan untuk berkonsultasi atau bernegosiasi dengan bantuan hukum berdasarkan undang-undang dan konvensi pengungsi. Yang terakhir, yang keenam, Inggris menerapkan Konvensi Pengungsi 1951 sebagai ajang dalam penanganan pengungsi. Hal ini secara lengkap diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Inggris tahun 1999. Selanjutnya, masih terkait kebijakan penanganan pengungsi dan pencari suaka di UK. Berdasarkan Peraturan Keimigrasian Inggris yang diatur pada bab 11 tentang pengungsi dan pencari suaka, dijelaskan bahwa Inggris adalah negara yang terbuka terhadap masuknya pencari suaka dan pengungsi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Pemerintah dapat menerima dan menolak pengungsi sesuai dengan kelengkapan prosedur dan pengajuan yang mereka urus. Adapun proses masuknya pencari suaka di UK adalah sebagai berikut. 1. Pencari suaka masuk melalui bandara, pelabuhan maupun jalur darat. Ada pula yang melalui jalur tikus. 2. Pencari suaka akan diperiksa oleh petugas imigrasi. 3.
pencari suaka dan pengungsi dapat ditahan di penahanan imigrasi Inggris. Sementara itu, fasilitas bagi pengungsi dan pencari suaka yang ada di Inggris adalah sebagai berikut. Para pengungsi dan asylum seeker yang ada di Inggris, apabila permohonan status pengungsinya dikabulkan, maka diberikan izin tinggal tak terbatas di Inggris. Bagi anak pengungsi dan asylum seeker juga diberikan izin masuk dan izin tinggal terbatas di Inggris. Diberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951. Sampailah kita di materi perbandingan hukum keimigrasian yang ada di Indonesia dan yang ada di Inggris. Yang pertama, saya membahas terkait perbedaannya terlebih dahulu. Ada 4 indikator pembeda manajemen pendetensian yang ada di Indonesia dan yang ada di United Kingdom. Indikator pertama yaitu tentang pengungsi. Dasar hukum pengungsi internasional yaitu Konvensi dan Protokol Pengungsi 1951. Indonesia bukan merupakan negara peratifikasi isi Konvensi 1951. Sementara Inggris adalah negara yang merupakan negara peratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi 1951. Oleh sebab itu, dari sisi ini sudah terlihat Inggris memiliki penerapan dan sistem khusus untuk menangani pengungsi yang masuk ke negaranya. Sementara Indonesia tidak memiliki sistem-sistem dan dasar hukum yang kuat terkait dengan pengungsi karena Indonesia bukan merupakan negara peratifikasi isi Konvensi 1951 terkait pengungsi. Yang kedua, dasar hukum pendetensian. Tentu saja, dari segi dasar hukum, Inggris dan Indonesia memiliki dasar hukum yang berbeda. Dasar hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sementara Inggris yaitu The Immigration Act 1971, The Immigration and Asylum Act 1999, and The Detention Rules 2001. Subjek pembeda ketiga yaitu terkait subjek detensian. Adapun orang yang boleh didetensi di Indonesia sesuai dengan yang dikatakan oleh UU 611 yaitu WN Indonesia maupun WN asing atau orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Meskipun demikian, pada kenyataannya, yang didetensi di ruang detensi kebanyakan hanya orang asing saja. Sangat jarang sekali ditemui ada WN Indonesia yang didetensi di ruang detensi imigrasi Indonesia. Sementara, United Kingdom secara tegas pada ketentuan di Immigration and Asylum Act 1999 dan The Detention Rules 2001, mereka mengatakan bahwa subjek pendetensian di Inggris yaitu warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian atau diduga melanggar keimigrasian. Yang kedua, yaitu pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Inggris atau klaim pengungsinya ditolak atau sedang dalam proses pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasi Inggris. Yang ketiga, warga negara Uni Eropa yang diketahui melakukan pelanggaran keimigrasian, izin tinggalnya tidak berlaku, atau sedang dalam masa proses pemeriksaan oleh pejabat imigrasi Inggris. Dan indikator terakhir yaitu tentang jangka waktu pendetensian. Di Indonesia, sesuai dengan maklumat yang ada dalam UU 611 dikatakan bahwa masa pendetensian di ruang detensi imigrasi paling lama yaitu 10 tahun. Sedangkan Inggris tidak melakukan penetapan secara eksplisit di undang-undangnya terkait jangka waktu pendetensian ini. Jadi, waktu pendetensian di Inggris bisa terbilang sangat cepat. Namun, dalam satu waktu bisa jadi jangka waktu pendetensian di Inggris tidak terbatas, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau sekretaris negara. Sampailah kita di materi yang terakhir, yaitu persamaan pendetensian yang ada di United Kingdom dan di Indonesia. Jadi, ada 3 indikator persamaan pada materi kali ini. Yang pertama, tugas, yang kedua, fungsi, dan yang ketiga, proses pendetensian. Jadi, dalam tugas dan fungsi, Indonesia dan Inggris secara umum memiliki tugas dan fungsi yang sama. Pendetensian yang ada di Indonesia dan di Inggris sama-sama berfungsi sebagai penahanan atau suatu bentuk hukuman bagi mereka yang melanggar aturan keimigrasian yang ada. Sementara itu, pendetensian bertugas dalam rangka memudahkan pejabat imigrasi untuk mengawasi dan memeriksa mereka-mereka yang melakukan pelanggaran di wilayah tersebut. Sementara proses pendetensian, yang saya maksud persamaan antara kedua negara, proses pendetensian sama-sama dilakukan di dalam suatu ruang detensi imigrasi. Meskipun di Indonesia dan di Inggris nama ruang detensinya berbeda,
namun sama saja proses pendetensiannya dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian perintah pendetensian, dan yang terakhir WN-nya didetensi. Dan poin penting yang utama, proses pendetensian ini di kedua negara dilakukan sebagai bentuk pradeportasi sebelum WN asing yang masuk ke negara tersebut dideportasi kembali ke negaranya, mereka akan didetensi di ruang detensi terlebih dahulu. Demikian video pembelajaran perbandingan hukum proses pendetensian di United Kingdom dan Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.